kemistikan di Gunung Sindoro kan saya juga nggak tahu mas sebelumnya. Dia bilang, udah nanti di atas untuk air aman, di sana ada sendal di atas gunung mas. Sekarang kita kumpul sini, kita merencanakan oke, kita nanti naik santai, kita turun. Nah waktu kita turun tuh banyak hal mistis yang terjadi. Harapan saya cuma satu mas, nunggu orang naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jos Bloko Misteri Channel bersama saya Aryo Kundo. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan selalu tonton channel Jos Bloko Misteri. Semoga kalian semuanya dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini masih di segmen obrolan misteri. Ya. Kita menghadirkan bintang tamu dari jauh, Mas Danang, seorang konten kreator di Jalur Pitu Channel. Mas Danang ini mempunyai kisah misteri di saat Mas Danang mendaki Gunung Sindoro, tepatnya di daerah Wonosobo dan perbatasan dengan Secang, Temanggung. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita sapa. Selamat malam Mas Danang. Selamat malam mas. Lama gak ketemu Mas Danang, ini teman kecil saya dulu. Iya, waktu berenang di sungai, di Gentan cari tebu dulu. Tapi udah 15-an tahun kita nggak ketemu Mas Danang. Mas, terakhir ketemu jenengan itu waktu di Klewer sekitaran tahun 2005-2004 mas. Nah itu kan saya ada anak-anak pecinta alam lah, konco dolan. Itu ada planning mau naik ke Sindoro waktu itu. Waktu itu sebenarnya mau naik ke Sindoro sama Sumbing. Langsung dua ya? Langsung dua lah karena ada suatu hal jadi ke Sindoro. Itu padahal rencana pada waktu itu ada 6 orang yang mau ikut mas. 6 orang mau ikut itu. Ada temen 6 sama saya. Terus akhirnya kita kumpul di depan IMKA. Waktu IMKA itu, di kampus? Purwosari, ya, itu waktu itu kan masih ada IMKA itu. Kita kumpul di situ. Kita kontak-kontakan, udah prepare semua, dan yang ternyata yang waktu itu kita berangkat itu cuma 3 orang. Dalam berangkat itu saya sudah merasa gimana ya? Ini 3 orang ini. Ganjil. Saya iya ganjil. Mungkin di gunung kan segala hal yang ganjil tuh koyo ning ati iki saka mangkat ya sapenak banget lah. Tapi teman saya yang satu ini kan pernah naik Sindoro juga. Dia coba untuk nginfus saya yang baik-baik, Oke, kita waktu itu naik bis mas. Naik bis. Dari bis kita cuman bertiga dengan itu kalau untuk cuman air minum itu udah di atas rata-rata kita karena kan waktu dulu itu kan cuman kita bawa itu apa? Dirigen, betul. Oke teman-teman, Mas Danang ini waktu berangkat itu kebetulan ke Sindoro Sumbing via Teledung ya. Teledung ya, via Teledung itu bis tadi mas saya. dia satu rombongan itu bertiga. Sebenarnya Dalam itu bukan tradisi bertiga, Jawa itu bertiga, ganjil kan kurang baik. Ya, terus setelah Mas Danang dan teman-teman naik bis tadi gimana? Ya terus kita kan bertiga. Kita ya udahlah. Sebenarnya kan dari awal itu berenam. Bertiga ya udah kita naik. Uang kita sudah bekas, sudah komplit. Dari rumah ada izin kan. Apapun yang kita udah ada niat dari rumah kita keluar ya harus kita lakukan kan mas. Waktu itu kan mindset saya tuh kan kayak gitu. Jadi yaudah kita berangkat naik bis. Sampailah di Temanggung, kita nuju di jalur lewat Kedung mas itu. Iya, waktu itu lewat Kedung. Waktu lewat Kedung itu kan di Kedung itu kita istirahat sebentar. Langsung kita persiapkan. Semua kita persiapkan, udah kita sempat ngopi-ngopi di situ dan ya ngobrol-ngobrol. Lah kebetulan mas, waktu saya naik itu rombongan naik itu cuma saya.
Cuma rombongan Mas Danang, Iya, 3 orang ini ya? dari awal dulu ya, dari awal kejadian yang mau saya ceritakan. Waktu saya naik itu rombongan yang naik lewat Kedung itu cuma saya. Iya. Itu baru dari Kedung itu cuma saya, dari bertiga. Saya, Aan dan Sampit namanya. Nah, terus itu waktu itu kita udah relax, udah istirahat dan mulai naik. Kita mulai naik kan di lewat perkebunan dulu, Iya. perkebunan teh itu ya. Perkebunannya Teh. panjang banget itu sampai Wah. pos 2 nanti. Wah iya. Kita naik kan memang kita naik santai Mas itu Mas. Jadi ada teman saya namanya Sampit, Arif namanya, Arif tapi panggilannya Sampit. Iya. Nah itu kan dia udah pernah naik di Sindoro. Kalau saya waktu itu belum pernah, sama teman saya Ani belum pernah. Baru sekali itu ya? Baru sekali itu di Sindoro. Dia bilang, udah nanti di atas untuk air aman. Di sana ada sendang di atas gunung Mas. Iya. Ya udah, oke. Sekarang kita kumpul sini, kita merencanakan, oke kita nanti naik santai, biar sampai sana nanti pas sunrise. Iya. Dan kita bisa menikmati perjalanan. Oke. Awal naik kita biasa, awal naik itu per pos, kadang bawah pos itu kita ngopi. Karena kita berpikiran di atas ada sendang Mas. Pikiran kita masih pikiran manusia. Jadi kita kayak coro-coro niki setelah kejadian itu kayak coro-coro niki akui kayak enek lah. Gampang ke lah di gunung tuh Mas, gampang ke itu. Udah terus bikin Indomie. Jadi air itu memang benar-benar saya boros-borosin. Bikin Indomie, istirahat, dan akhirnya kan karena kekenyangan nggak kekejar sunrise. Nggak kekejar sunrise itu waktu di pos mau puncak tuh namanya pos apa Mas? Saya lupa ya. Puncak Sindoro ya? Iya, mau puncak Sindoro itu, terus itu tinggal tinggal air mineral 1,5 liter sama yang kecil, yang 0,5 liter. Iya. Itu untuk bertiga, tinggal itu. Di perjalanan kan, wes tenang toh, tenang, santai teman kata. Di atas ada sendang. Waktu kita naik, itu nggak ada rombongan Mas. Jadi dari Kedung dan dari jalur kan ada 3 jalur. Iya, ada 3 jalur. Itu nggak ada rombongan, jadi sepi, sama sekali sepi. Terus saya naik delalah Mas, delalah. Sendang itu asat seasate Mas. Iya. Wah, emosi mulai mainkan otaknya, mulai udah. Wah, teman saya ini udah kamu itu gimana ini wes points tak jong remeh kayak gunung. Aku dari berangkat orang 3 itu udah ngerasa Mas. Dia tuh nggak tahu perasaanku sendiri apa emang dari ada feeling dulu. Mas, ada feeling. Wah, terus ya udah. Ini kita percuma gitu, kalau cuman ribut-ribut aja itu percuma. Jadi itu tinggal yang botol besar udah habis. Botol besar itu kita kosongin, tujuan kita. Ada kita juga bawa kosongan botol besar itu ada 3. Dan kita dari sana kan kita isi ulang. Habis tinggal botol kecil yang 0,5 liter, cuman segini aja tuh. Ya kurang lebih ya segini Mas, tengahnya kurang. Ya udah. Dari atas itu udah gimana ya, pertentangan antara, padahal kalau di gunung kan kita harus tetap santai, nggak boleh mikir yang aneh-aneh Mas. Nah ini kejadian lagi waktu turun itu kita konsumsi dikit-dikit banget. Biasanya kan kalau pagi, kalau kita udah konsumsi air banyak, berarti kan kandungan air masih ada di dalam tubuh kita. Kan karena kan waktu itu langsung saya lepas, jadi nggak ada banyak keringat keluar. Kan seharusnya konsumsi sedikit, kita istirahat,
konsumsi sedikit lagi, kita istirahat. Nah, pas waktu itu awakku panas biar, Mas. Asli panas, cacah. Teman-teman saya itu juga panas, badan ini panas. Sampai di Sabana, Pak ini maaf ya, saya agak lupa tempat-tempatnya, tapi namanya. Ini kejadian beneran, Mas. Jadi di Sabana itu kita di situ sampai waktu kecil kan kita sering rumput apa ya, rumput yang keluar airnya itu kita sesepin untuk menghemat air yang bersih tadi. Kita sesepin, dah situ udah lemes itu, Mas. Itu mungkin perkiraan dari atas sampai ke base camp itu mungkin masih setengah hari. Jadi ya sekitar setengah hari dengan keadaan kayak gitu. Waktu kita turun itu kita istirahat di Sabana. Harapan saya cuma satu, Mas, nunggu orang naik. Ya. Saya mau waktu itu masih ada ransum itu masih ada mie, ada beberapa mie dan roti, ada telur juga. Terus tapi nggak ada airnya ya? Nggak ada airnya, padahal yang dibutuhkan air, Mas. Wes itu bongsone saya kayak wong ngalamun loh, Mas. Iya. Jadi orang yang dehidrasi kan jadi halusinasinya tinggi. Bukan nggak tahu itu halusinasi apa beneran, saya juga nggak tahu. Jadi kayak klebat apa, terus kersek apa kayak. Jadi kayak kita tuh udah kayak gila, kayak di cerita yang di gunung mana itu, Mas, yang ada orang di Gunung Sumbing ya, yang waktu ada orang dekep itu udah kayak gitu. Jadi udah mau terus tenang. Jadi saya mencoba untuk mengatur nafas. Lah itu ada keberuntungan dari Tuhan ya mungkin ya. Ada gerombolan naik. Waktu itu saya masih istirahat di Sabana itu. Iya. Ada gerombolan naik, itu cowok 2, cewek 1. Bertiga juga. Cowok 2, cewek 1. Pas bertiga juga. Lah, saya mencoba untuk komunikasi dengan mereka dengan keadaan saya yang sekarang kehabisan air kan, kehabisan ransum air. Saya mencoba tukar logistik sama yang logistiknya yang ada itu saya tukarkan semua. Minta tolong ini logistik aku tukar ono air. Lah, dia semi nggak percaya dengan yang karena mukanya udah muka pucet kabeh, Mas. Semi nggak percaya itu, saya cuma dikasih air itu cuma sedikit, Pak. Jadi paling segini cuma dikasih tambahan, jadi nggak full. Ya nggak apa-apa. Itu seumpama nuruti rumput kan ya lumayan, Mas. Ya udah nggak apa, Mas. Ya Mas, maaf, kami juga perlu persiapan untuk naik. Ya itu bukan salah mereka juga, Mas. Karena kan pendakian kan kita juga harus survive dengan diri kita sendiri ya, Mas. Dan waktu itu dia udah naik, kita turun. Lah waktu kita turun tuh banyak hal mistis yang terjadi, Mas, waktu itu. Kan sempat diteror juga ya, Mas, Danang dan rombongan tuh. Di apa ya, Mas? Kayak dibingungke. Iya. Dibingungke, Mas. Koncoku ki lho, Mas, nganti njrawuk temen saya. Itu sampai ada rumput itu langsung dikekep gini, ditarik, diseroputi. Saya melihat itu bukan teman saya, Mas. Jadi kayak ada udah lain, jadi udah lain, kayak dia tuh bukan jadi diri dia sendiri. Iya. Si Sampit itu juga, di Sampit itu dia tuh merasa bersalah. Jadi dia tuh kayak mengusahakan, dia lari sana sini, bukan lari sih, tengok sana tengok sini. Iya. Sampai saya turun, tim kita turun 3 orang itu buka baju semua, buka baju, peres keringat itu. Udah mulai apa, kita jalan biar embun apa namanya, Mas, resap kan mengurangi dehidrasi. Embun datang
tiba-tiba mas glek geger kuwi abot banget mas. Lah nggak tahu itu apa, geger kok glek walah abote ra apa mas. Jadi itu waktu mau masuk di perkebunan. Oh, belum di bawah pos 3 ya? Ya, bawah pos 3. Koyo wabot dadi kowe iki ora kaya wah. Wis saya tuh udah enggak apa. Cocorane iki wis lah. Wis lah. Maksudnya wis lah. Aku ora kuat. Iya. Teman-teman saya juga bilang, "Ini apa nang apa?" Abot banget. Sampai jadi nggak tahu itu ada apa di situ tuh saya nggak tahu. Kemistikan di Gunung Sindoro kan saya juga nggak Iya. tahu mas sebelumnya. Kan karena dengan keadaan kayak gitu, dengan keadaan dehidrasi, capek, kita nggak bekal, nyepelek ke gunung Iya. lah mas soalnya. Udah, lah abot biar terus. Dan waktu itu teman saya cari sana kan banyak karet mas. Iya. Wes nang tak golek karet anu sesepan itu kan banyak yang dipotong jadi gini Getah karet. enggak bekas Bekas, getah karet itu kan mesti ada embun yang Ah, netes. iya. Nah terus saya mangap di bawah itu di anu teman saya sama di pelurutke juga pelurutke itu Suket itu ya. suket kuwi Untuk pertahanan hidup. bertahan Warnanya hidup habis. waktu itu. Wabot biar mas ini nggak tahu itu apa. Dan saya mencoba untuk itu setelah saya itu cuma 3 tetes 4 tetes mas. Gimana rasanya kalau kita jadi saya berpikir AED iki ning gunung iki dua apa-apa. Maksudnya Iya. ora sah kemaken lah ning gunung. Saya sampai berpikir kayak gitu. Kita punya uang mau buat apa? Dengan keadaan kayak gitu. Iya. Itu kan awalnya sudah salah dari kita, dari saya itu sudah salah dengan memaksakan untuk naik. Dari 3 orang itu sebenarnya feeling saya udah jelek banget. Wes elek, konco teman saya tuh juga bilang kalau tenang di atas ada Leadernya tadi ya. iya yang sudah tahu Yang sudah pernah naik ke Gunung Sindoro Gunung tadi. Sindoro. Padahal terus waktu itu banyak perenungan juga. Kata tenang kan sebenarnya tenang, berarti kan ada katanya pelek Iya. pelek gunung gitu. Terus santai gitu. Lah, pas di grup itu, pas dapat tetesan kembali lagi tadi, tetesan air tadi, saya mencoba tenang. Terus kayak nama blodak, enek batu. Iya. Batunya tak bawa tadi. Batu, nggak tahu itu batu apa mas. Oh, nggak bawa tadi mas. Tadi sudah saya persiapkan karena, lah ini Cuma bukti anu ya. Bukti waktu kejadian di Gunung Sindoro itu ya. mak glodak, black. Ya udah, wah. Koncoku kan ora ngerti, black. Apa kuwi nang? Ini dipegang dia. Nggak tahu ini lemparan apa, saya juga nggak ngerti ya. Jadi kayak Dingin banget batunya. Dingin banget. Dingin. Batunya. Iya, dingin ini mas. Ini sejak saat itu selalu saya bawa kemanapun saya pergi. Iya. Dan hilang mesti ketemu gitu. Balik lagi. Hilang balik. Lah kebetulan sekali kan, wah iki Iya. Jos Blondos ki kanca dhewe. Jos Bloko Siapa Misteri. tahu bisa menguak tentang batu Iya. ini kan. Lah waktu itu terus teman saya juga kan waktu mas lepas baju semua. Lepas baju, opo ki nang? Ora ngerti, cekel. Do nyekel kabeh. Anyep mas, anyep. Jadi bisa buat nganyep ke awak. Nganyep awak gitu kan. Terus kita turun pelan-pelan. Wes rasa nih mas, udah kayak antara hidup dan mati. Lah disitulah keujian emosi kita tuh sebenarnya Diuji waktu itu. Kamu menyerah apa enggak? Kowe iki nguji aku, kowe tak uji lah. Iya. Nah, neng gunung, apalagi di gunung. Iya. Wes, dalam proses perjalanan banyak hal-hal juga mas mistis. Kayak ada burung datang, burung itu yang apa namanya? Jalak. Jalak ya, jalak.
Waprak datang. Terus dari sana ada orang apa namanya? Ibu-ibu petani. Tapi dipanggil nggak itu nggak apa? Petani ini manusia atau? Nah, itu saya nggak tahu Mas, antara manusia nggak dipanggil dia nggak mau dengar, bukan nggak mau dengar, rasa nggak dengar gitu loh. Padahal jarak itu kan kalau gunung paling meteran ya? Iya, kalau gunung kan ke bawah angin Mas. Iya. Bu, terus kita rencana mau samperin ibu itu kan, siapa tahu ibu itu minta tolong bisa buat dia mungkin bawa ransum air. Iya. Nah, nggak dengar Mas, saya nggak tahu itu siapa. Jadi dalam proses perjalanan turun tadi banyak hal-hal mistis yang terjadi. Mungkin kalau di belakang ke mata mistis kita ya, mata batin kita buka, mungkin ya banyak banget Mas. Tapi kan karena itu bukan fakt saya, dan jadi saya hanya perasa, bukan melihat. Nah, jadi saya merasakan aja, saya perasa dan delalah kok ya teman-teman saya itu juga mata batin juga nggak ada. Jadi hal-hal sensitif itu yang paling sensitif tadi ya, kayak ibu-ibu tadi itu nggak tahu itu siapa dan nggak nengok juga. Dan waktu turun itu udah kayak semua beban yang ada di tas tuh tinggal. Tapi yang berat Mas Danang, berat badannya sampai itu masih berat atau setelah dapat batu itu? Lah itu saya belum cerita ya tadi ya. Berat tadi waktu kasih tetesan kan, masih kayaknya kayak dintepi ya loh Mas. Gerek berarti carane yang aku berpikir logika aku wis kowe ning kene yo gitu carane sing tepi. Lah habis itu tak ampet-ampet, atur nafas, ini batu tadi glodak. Kan sana kan banyak batu-batu itu Mas, banyak batu lah ya. Itu di Sindoro. Udah pernah kan juga kan Mas? Sering saya, hampir 3 kali di sana. 3 kali ya. Makanya tuh glodak. Apa kuwi nang? Langsung inilah. Waktu ini dapat batu ini yang berat tadi lepas apa? Lepas. Jadi saya kan nggak berani pegang Mas. Pertama saya nggak berani pegang. Saya cuman merem, atur nafas, ambil, keluarkan, atur nafas, keluarkan. Wes ki rasane kayak setengah mati Mas. Relax, semakin relax gitu ya. Ya itu saya mencoba relax, ini datang dipegang teman saya tuh itu hanya batang. Nah terus teman saya yang sampai saya sendiri pegang. Ya udah teman-teman tuh kan wes kita cekelenang. Ya wes kita cekel. Ya udah, ini saya. Tapi katanya sempat ditanyakan orang pintar juga itu batunya, Mas. Setelah pasca dari Gunung Sindoro tadi. Ini pertama orang pintar cuman mesem tuh Mas. Saya jadi gimana ya? Saya nggak berani untuk iki watu opono, nggak berani karena setiap kali ada teman yang bisa gitu cuman dia mesem. Gitu aja, mesem. Yes, tapi nggak analisa ini mungkin batu jelmaan dari sosok apa enggak gitu. Ya. Tapi sampai saat ini masih di bawah. Masih di bawah ini. Ini sekitaran kalau cuman 15 tahun ada ya. Iya. Dari 2004 sampai sekarang. 2004 berarti kan udah hampir 20 tahun. Iya, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun ini hilang kecekal. Dan kalau bawah ini misteri itu yang mengganggu gitu udah lepas. Dan mati pamane saya kan Gojek Mas. Profesi saya Gojek Mas. Gojek kalau ngalong apa-apa mesti yang saya cari ini dulu saya masukkan tas ya. Masukkan tas ya. Jadi kayak keselamatan. Kayak ajimat keselamatan. Ajimat ya, kita kayak apa ya? Bisa mungkin jadi kayak pengaman lah. Sing cocolane sing jaga aku dalam arti orang dua Gusti Allah ya Mas. Orang kita harus mendoakan Gusti Allah. Ki sing apa? Dari Gunung Sindoro itu tadi. Dari Gunung Sindoro ini. Lah itu turun, ini pegangannya dingin. Jadi kayak boh iki apa aku ora ngerti Mas iki. Entah kok ini mesem tak. Nah ini kan
kalau saya udah niatan tak buat cincin bisa mas. Iya, besar itu. Saya sempat pegang tadi dingin. Nah itu, meh nggak cincin, nggak cincin, ya udah buat pegangan saya aja. Kemana-mana setiap kerja, setiap kemana tempat-tempat angker bawa ya. Bawa ini mas. Besok kita boleh coba mas. Oke. Nanti kita ke mana mungkin jenengan kan yang lebih misteri dari saya mas. Kita eksplor ke tempat-tempat misteri di gunung, di lautan, di gua-gua bisa mungkin ngajak Mas Danang Oke. Nanti tapi kalau kita saya ketakutan nanti mau jenengan. Iya. Kayak kembali. Setelah gimana mas? Setelah belum sampai base camp tadi ya, sampai belum perkebunan yang ibunya dipanggil nggak kelihatan dia nggak mengo pun nggak. Jadi kayak aku kayak jadi di sana tuh kayak dunia lain, alam lain, alamnya sana ya. Aku nih ngendi gitu. Masuk apa yang dikatakan orang pasar setan. Kalau pasar setan kok nggak ada suatu pemukiman. Dan cuma ada seorang perempuan itu tadi ya, dan yang menyerupai petani tadi. Iya, menyerupai petani tadi. Jadi kayaknya aku kayak ngalam liya. Terus teman-teman pada duduk terus sampai ada itu loh mas apa jahe manis. Itu pada nyecepin jahe manis tanpa air. Itu beneran jahe manis asli tanpa air. Turun lagi sampai bawah. Lah anehnya ini mas, jadi nggak tahu ya itu di gunung tuh. Jadi saya tuh waktu itu kan saya naik satu rombongan, saya dengan rombongan, dan setelah saya turun kekurangan tadi ada rombongan satu lagi kan. Dia pas naik, rombongan Mas Danang pas turun. Waktu saya turun itu harus turun, harus turun. Ayo teman-teman saling menyemangatin, harus turun. Walaupun cuman selangkah dua langkah, kita berhenti di pohon karet lagi, kita nyeruput rumputan tadi. Jadi cuman kayak minum air keras, jadi cuman yang di botol aqua tadi mas, kayak itu tutup aja. Kayak satu sloki gitu. Sloki aja akeh mas. Sithik banget mas. Rasanya ngelender ning kene iki cuman nggak ada rasa. Cuma anyep tok. Basah aja. Turun. Wes pokoknya saling menyemangati. Itu sampailah kita di kebun tadi. Padahal di kebun sampai ke base camp kan masih jauh tuh mas. Iya, kebun itu sampai pos 2 saya ingat saya. Dari base camp masih ada kebun terus Sindoro itu. Iya, kebun tuh. Berarti sampai pos 2 ya. Nah, itu jalan situ lah. Di situ kan tanah udah mulai itu sandal saya lepas. Saya pasrah cocorannya. Itu kan gara-gara satu teman tadi. Turun sampai kita di base camp. Dan jenengan ngetos tentang base camp. Ada apa? Di situ itu nggak tahu sudah disiapin kendi tanah liat. Mas, ini saya merinding. Nah di situ tuh nggak tahu itu kan sebenarnya bukan base camp, itu kayak rumah penduduk. Ada nyiapin kendi sama apa? Itu loh mas, sing keceret wong gunungnya apa wi? Gentong gitu kayak gentong tanah itu. Gentong kecil, kendi. Terus sama satu lagi tuh gentongnya 2 mas. Gentongnya 2. Kendi 1. Mas langsung ke belakang. Padahal saya nggak cerita apa-apa. Sudah tahu yang pemilik sudah tahu. Saya ke belakang, langsung di belakang itu, Mas jenengan mang dodok. Saya bertiga dodok sesuai yang sudah sesuai. Wah ini aku merinding mas asli. Kalau inget itu selalu apa terus itu kendi. Kalau normal orang mas ya, mungkin saya berpikirnya waktu itu setelah kejadian normal orang. Kalau dari kan dingin kan pasti kan. Iya. Kita ngeluarin panas kan. Di survei kan mesti ada kaget. Itu enggak mas. Sama sekali enggak, seger banget.
mungkin kalau pelari maraton dia dilemparin air untuk gebyur kan seger karena airnya kan air nggak dingin dan cuacanya kan juga cuaca biasa lah itu di gunung mas. Loh, ini kok seger toh? Ya udah saya meneng aja sama 3 orang di sore tadi. Bar kuwi rasane ora enak ki belas nggak ada mas. Dari rasa dehidrasi hilang, dari rasa capek hilang kalau bener tuh, terus ada rasa takut tadi hilang, wes hilang kabeh. Terus ibu tadi suruh masuk ke dalam, itu udah disiapin makanan di situ. Kok bisa gitu ya mas? Terus yang saya tanya, Bu tadi ada rombongan satu naik, rombongan yang mana mas? Wah itu tambah jadi waktu di atas itu ada rombongan naik itu tadi yang saya cerita, saya tukeran ransum sama air tadi. Itu ibu itu sampai nggak tahu itu ibu. Jadi base camp kan ada base camp ya kan? Iya. Masuk sebelah kiri. Itu saya naik dari itu. Nah itu saya terus kayak diarahkan masuk ke rumah sebelah kiri kalau dari atas. Dari atas sebelah kiri. Oh, nah itu nggak ada itu mas. Itu. Wah, lah kayak mau sopo saya bikin gitu kan? Ya wes mungkin esok hidup saya gitu. Terus saya udah dari situ dari ibu, saya ucapkan terima kasih dia sama ibu dan dia nggak cerita apa-apa. Yang mas aneh itu kok ibu tadi kok sudah mempersiapkan segala sesuatunya seperti kendi, minuman, sempat nolong jenengan. Terus berkaitan dengan yang ketemu di Sabana tadi. Iya. Nah itu di luar hal wah itu di luar nalar saya juga. Jadi di Sindoro itu kan mungkin hal mistik banyak ya mas di Sindoro, tapi sekali. Saya ngerasain juga di situ dan ibu itu, terus saya sudah disiapkan kendi juga itu di situ, di Sorke, wes makan dan kuasel kuwi langka biye asli mas. Itu kan situ kan ada pemandian senang sendang derajat Pak bukan apa yang derajat yang lawu yang lirik wong wedok itu jenenge mas alah itu loh, ada orang mandi terus pakainya di sendang belik yang di bawahnya itu siapa itu kisahnya siapa mas mungkin tahu mas? Alah yang ada orang mandi, cewek-cewek mandi terus bajunya di Nawang Bulan sama siapa ya? Joko Tarub lah itu. Habis dari ibu tadi saya udah berterima kasih sama ibu dan itu masih di pikiran saya sampai saya ke base camp. Base camp juga masih sepi mas waktu itu mas. Lah ibu tadi base camp atau apa itu tadi? Lah ibu tadi kayak rumah biasa, saya nggak tahu itu base camp. Pokoknya saya turun itu, saya lihat rumah pertama, saya langsung masuk. Sudah dikasih tadi ya air dan makanan. Iya, jadi padahal bukan base camp itu ya. Ya bukan itu. Yang waktu Mas Danang berangkat tadi nggak di situ berangkat ya. Iya, bukan itu. Di base camp yang asli, yang bawah itu. Enggak, bukan mas. Jadi saya turun dengan kondisi kayak gitu, saya melihat ada rumah, langsung saya masuk. Lah kok langsung disediani kendi mas? Iya. Tuh terus ke base camp dan saya udah mengucapkan terima kasih dengan saya udah mengucapkan karep kuwi ameh dolanine. Iya. Ki mau tenanan pora saya gitu kan. Tapi kan teman-teman terus ini udah sore tuh mas. Iya. Terus sore nunggu yang dari atas tadi nggak balik juga. Nah kan base camp sepi mas itu, nggak ada penjaga. Ada penjaga. Ya udah kita waktu itu kita turun. Yang anehnya lagi itu awakku fit banget. Aku iki iso adus-adusan ning nggone sendang itu ya. Padahal dia tengah-tengah tadi capeknya minta luar biasa mas. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri wah orang mungkin iso mas. Berarti antara emosi aku kuat ora. Dan hal-hal yang tadi yang saya temui itu juga nggak tahu itu kok kayaknya ini kok kayak sudah direncana apa enggak itu juga masih misteri sampai sekarang. Anehnya itu. Dan dari awal 3 orang loh mas, padahal 6 orang itu wah solid loh. Jadi kalau mau kemana nusul, naik kemana nusul, solid banget itu.
kok tiba-tiba waktu ke Sindoro itu cuma 3 orang. Yang 3 mengundurkan diri. 3 dan dengan alasan yang nggak masuk akal. Kalau di Jawa itu istilahnya gotong mayit. Bertiga itu ganjil, 3 itu kan kalau orang Jawa kuno kan railok. Kalau bepergian jauh apalagi ke gunung, ke hutan, bertiga itu kan istilahnya gotong mayit itu nggak bagus untuk perjalanan jauh. Kalau orang-orang dulu ya. Yang dulu itu ya. Kan saya nggak tahu kalau itu istilah, mungkin baru tahu ini gotong mayit itu ya. Istilah itu kan tolong ganjil lah. Iya, ganjil 3 itu. Ya udah, wah mangkat. Ya karena sudah niatan saya sendiri dari gunung ada, ya diusahakanlah kalau ke gunung juga jangan Mas, gegabah. Jangan gegabah. Intinya tetap hargai kearifan lokal di sana, tetap sopan. Saya percaya gunung itu ada. Misterinya ada dan banyak sekali hal-hal yang mungkin kalau diceritakan di sini bisa season. Wah, perseason. Waktu di Merbabu juga, Mas. Di Merbabu, di Lawu juga. Jadi kayak pasar setan. Pasar setan tuh yang saya lewat Cemoro Sewu. Nah, itu nanti mungkin di season kedua aja. Oke. Jadi setelah ke base camp tadi, Mas Danang terus pulang. Setelah pulang itu Mas Danang dan teman-teman tadi masih solid untuk melakukan pendakian atau trauma atau terus enggak, masih solid saya, Mas. Tetap solid ya, karena memang dari awal memang pecinta alam. Jadi memang bukan pecinta alam lah, Mas. Jadi bukan mergo ya memang gunung itu tempatnya, Mas. Saya sudah soalnya di Lawu itu sudah jaga diri, jaga omongan, karena setelah dari Sindoro ini bisa jadi pengalaman. Yang paling berat Sindoro ini, Mas. Mungkin di Lawu ini juga berat, tapi saya sendirian masuk ke dunia lain itu sendirian. Dan kalau yang di Merbabu itu fotonya apik banget, Mas. Itu ada, wah pokoknya apik banget. Itu mungkin kalau saya nemuin kayak gitu tuh baru seumur hidup. Sampai sekarang nggak ada. Nanti bisa diceritakan di video berikutnya. Terima kasih Mas Danang sudah hadir di Jos Bloko Misteri. Terima kasih juga. Menceritakan kisahnya Mas Danang di Gunung Sindoro. Teman-teman, cerita misteri dari Mas Danang bisa diambil kesimpulan bahwa setiap melakukan perjalanan apapun ada aturannya, sopan santun, kearifan lokal di tempat itu. Apalagi alam, bukan hanya di gunung, di laut, di darat maupun di kota, bahkan di rumah kita sendiri di studio tadi juga sempat ada kejadian-kejadian aneh di saat kita membahas tentang misteri. Jangan lupa tetap tonton terus channel Jos Bloko Misteri, like, subscribe, banyakin komen dan share yang banyak agar kita selalu